Pak, gimana menurut Bapak terkait masalah Sirekap ini, Pak? Ya, jadi masalah Sirekap atau sistem informasi rekapitulasi yang dikeluarkan oleh KPU, saya coba cari-cari peraturan apa yang dapat dipakai. Ternyata peraturan yang diamanatkan undang-undang tentang permasalahan pelanggaran atau kejahatan-kejahatan atau pidana pemilu ini sampai saat ini baru diterbitkan, kalau nggak salah 3 atau mungkin 4 ada peraturan Bawaslu. Ya, nah, peraturan Bawaslu yang menyangkut pidana pemilu sampai sekarang belum ditemukan. Nah, kalau tidak ditemukan bukan berarti pidana pemilu tidak bisa ditangani. Nah, pada masalah si rekap ini setelah saya pelajari, unsur pidana pemilunya lebih kuat, yaitu menyampaikan data tidak benar atau data palsu. Kalau data palsu berarti ada aslinya ya. Itu nanti kalau dibandingkan dengan aslinya adalah data dari formulir C1 dan hasil rekapitulasi di kecamatan. Tapi yang terjadi kemarin pada tanggal 14 Februari 2024 setelah pemungutan suara, data yang ditampilkan dalam Sirekap itu adalah data yang menurut masyarakat data tidak benar. Nah, data tidak benar ini berarti yang bertanggung jawab adalah pembuat aplikasi tentang Sirekap tadi. Itu bisa dikenakan pasal 262 KUHP. Jadi yang membuat, ya kan? Ancamannya mungkin nggak terlalu berat, hanya 2 tahun lebih. Tapi yang menggunakan di sini dikenakan pasal 263 KUHP, yaitu menggunakan, ancamannya kalau nggak salah lebih dari 6 tahun, ya kan? Nah, makanya peristiwa yang terjadi dengan Sirekap ini Gakumdu atau penegak hukum terpadu, karena belum ada aturannya, tapi dia bisa menindaklanjuti dengan melaporkan secara resmi ke Barreskrim Polri atau setidak-tidaknya ke Polda Metro Jaya karena terjadi di Jakarta. Nah, ini harus ditangani serius oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ya, jadi Polri itu adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian polisi datang ke TKP, pasang polis lain, ruang server tentang Sirekap ini, dan kemudian langsung dilakukan penyidikan. Waktunya harus cepat sehingga tidak mengganggu jalannya penghitungan suara. Jadi penghitungan suara dengan adanya peristiwa Sirekap ini bisa dilakukan secara manual. Jadi jangan sambil diperbaiki dirubah datanya karena peristiwa pidana tersebut sudah terjadi. Ya, jadi mudah-mudahan nanti informasi seperti ini tidak lagi akan menjadi pro dan kontra, karena ini menurut saya adalah sama dengan peristiwa pidana biasa, sudah terjadi dan ditangani oleh Polri. Jadi kalau Gakumdu, sekali lagi saya tekankan, Gakumdu yang terdiri dari unsur-unsur Bawaslu, kemudian pihak kejaksaan dan kepolisian, itu masih banyak menangani hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran administrasi, ya, selama proses pemilu. Kemudian juga ada pelanggaran-pelanggaran pemilu lainnya. Ya. Malah lebih bagus lagi kalau suatu saat 5 tahun ke depan disiapkan peraturan-peraturan Bawaslu tentang penindakan terhadap pidana pemilu, ya kan? Itu bisa melibatkan juga kalau yang masalah administrasi berkaitan dengan pemilu dan pelanggaran-pelanggaran yang tidak berat, itu bisa ditangani oleh PPNS. Karena ini adalah program dari Kementerian Dalam Negeri. Sebaiknya seperti beberapa kali saya sampaikan kepada publik, Satpol PP dari Pemda disiapkan untuk menjadi PPNS untuk penyidikan pelanggaran-pelanggaran